Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Roh pembalasan dari 12 makhluk roh akuatik muncul terlepas dari roh pembalasan Putri Duyung itu. 11 roh pembalasan lainnya terbang ke arah Tang Wutong. Masing-masing dari mereka melepaskan aura yang kuat. Roh pembalasan Putri Duyung mengangkat kepalanya. Dia tampak mendesah. Setelah itu, sebuah suara aneh terdengar dari mulutnya. Suaranya menawan tapi dia terdengar seperti menangis. Dia membuat seseorang merasa ingin menangis. Tang Wutong tertegun ketika dia mendengar suara ini. Dia akan melepaskan keterampilan jiwanya berikutnya, tapi dia berhenti. Pada saat itulah 11 arwah pembalasan mengelilinginya. Salah satunya yang tampak seperti hiu menambah kecepatan dan menyerbu ke depan Tang Wutong. Itu membuka mulutnya yang besar dan hendak menggigitnya. Meski roh pembalasan ini hanya entitas spiritual, mereka bisa menimbulkan lebih banyak kerugian daripada entitas nyata. Ini karena mereka bisa secara langsung membahayakan jiwa. Namun Tang Wutong adalah Tang Wutong, dia adalah Feng Hao Dolo 9 cincin, dia bahkan seorang Feng Hao Dolo dengan jiwa bela diri kembar kelas atas. Meskipun suara roh pembalasan Putri Duyung berdampak padanya, dia segera sadar dan dia meniru tindakan mengangkat di depannya formasi heksagram besar yang lebih dari 5 meter dengan diameter tiba-tiba muncul. Setelah itu seberkas cahaya besar menembak ke arah langit. Sejak dia kembali dengan Huo Yu Hao, Tang Wutong telah memisahkan beberapa bagian dari jiwanya sebelum bergabung lagi. Setelah ingatannya sepenuhnya pulih, dia tidak hanya dapat menggunakan keterampilan jiwa dari jiwa bela dirinya yang telah berevolusi, tetapi dia juga dapat menggunakan keterampilan jiwa yang belum revolusi yang dimiliki oleh Wang Dong-er. Saat ini, dia menggunakan formasi heksagram. Sinar cahaya yang dilepaskan dari formasi heksagram raksasa diisi dengan undulasi spiritual dan aura cahaya. Saat roh pembalasan hiu menyentuhnya, itu menjadi tragis dan terpaku padanya. Itu tidak bisa lagi lepas, bahkan jika dia mau. Tiba-tiba formasi heksagram bersinar terang dan cahaya juga meningkat. Roh pembalasan hiu benar-benar meleleh. Pada saat ini 10 roh pembalasan lainnya terhenti. Alasan mengapa mereka begitu kuat adalah karena mereka melestarikan beberapa kemampuan bertarung dan bahkan garis-garis kenangan jiwa mereka semasa hidup. Inilah sebabnya mereka juga merasa takut terbukti. Mereka tahu bahwa Tang Wutong dapat sepenuhnya mengekang mereka. Tang Wutong tidak peduli dengan semua itu. Saat dia menginjakkan kakinya, cincin roh keempatnya juga menyala. Lapisan aneh sisik emas kebiruan menyelimuti tubuhnya, berubah menjadi baju besi naga yang menyilaukan. Naga emas besar juga mulai berputar di sekeliling tubuhnya. Ini adalah keterampilan jiwa keempatnya, kepemilikan Dewa Naga. Sosok Tang Wutong melintas dan dia menyerbu menuju ke Kejian Doulo. Dia meninju tangan kanannya ke udara. Tiba-tiba ledakan mengerikan terdengar di udara. Kali ini semua ruang dalam beberapa ratus meter persegi tampaknya runtuh. Kekejian Doulo yang baru saja menarik nafas tertunda sejenak. Setelah itu, dia melihat kepalan tangan keemasan di depannya. Dibandingkan dengan kekejian Doulo, Tang Wutong terlalu kecil. Namun pada saat ini, kekejian Doulo merasakan rasa takut yang besar, seolah-olah tinju ini bisa menghancurkan seluruh langit. Ketika Tang Wutong dan Huo Yu Hao bersama, Huo Yu Hao umumnya adalah orang yang menyerang, namun ini tidak berarti dia tidak bisa bertarung. Sebaliknya, Huo Yu Hao bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Tang Wutong dalam duel. Setelah jiwa bela diri Tang Wutong berevolusi, Huo Yu Hao memiliki perasaan bahwa itu seperti perpaduan dari Dewi Kupu-Kupu Cahaya Wang Dong-er dan Naga Emas Wang Qiu-er. Dalam hal kekuatan dan kekuatan fisik, itu benar-benar mewarisi kemampuan terbaik Wang Qiu-er. Inilah sebabnya mengapa Tang Wutong sangat menakutkan saat ini. Tang Wutong sangat mengerikan. Dia menonaktifkan koneksinya dengan Huo Yu Hao, namun meski begitu, dia masihlah Feng Hao Dolo dan dia sangat kuat. Ledakan-ledakan bergema, sebuah ledakan luar biasa menggema. Kekejian Dolo menggunakan tinjunya untuk memblokir serangan Tang Wutong. Dia sudah menggunakan semua kekuatannya dan melepaskan semua kekuatannya. Apa yang paling ia kuasai sebenarnya adalah kekuatan fisik. Namun bentrokan tinju menyebabkan dia terlempar kembali. Adapun Tang Wutong kecil, dia
tetap tak bergerak di udara. Pada saat itulah, pintu gelap gulita muncul di belakang Huo Yuhao. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah selesai membacakan mantra, Tang Wutong tidak akan meninggalkan sisinya. Sebuah kaki raksasa keluar dari pintu hitam pekat itu. Apa yang muncul selanjutnya adalah makhluk besar. Itu adalah raksasa bahkan lebih besar dari kesatria teror. Itu adalah mayat hidup Raja Beruang Es, Erbai. Huo Yuhao tidak bergerak dan berdiri di tempatnya. Indera spiritualnya sudah menutupi seluruh tempat. Alasan mengapa dia memanggil Erbai bukan karena dia dan Tang Wutong tidak bisa berurusan dengan dua iblis Feng Hao Doulo, sebaliknya. Ia perlu mengendalikan seluruh peperangan. Dia adalah komandan utama seluruh pasukan dan tidak hanya bertarung sendirian. Dia harus meminimalkan jumlah korban. Karena itu, ia harus fokus pada aspek-aspek lain juga, bukan hanya pertarungannya sendiri. Jika sebelumnya bertarung dengan dua Feng Hao Doulo jahat berpotensi fatal, dia tidak benar-benar menganggap mereka sebagai ancaman saat ini. Erbai keluar dari pintu dan segera meraung. Dia maju melangkah. Setelah itu, ia menyerang kekejian Doulo. Tang Wutong melayang di udara. Dia benar-benar tertutup baju besi naga dan sayapnya terbuka di belakang punggungnya. Saat naga emas berputar di sekitar tubuhnya, dia seperti dewi perang. Dia mengangkat tangan kanannya dan seberkas cahaya keemasan bersinar. Itu adalah tombak naga emas yang menjadi milik Wang QR sebelumnya. Setiap kali Huo Yuhao berkultivasi dengan Tang Wutong, saat dia membiasakan diri dengan kemampuannya, dia memberikan tombak naga emas padanya. Di tangannya itu memang jauh lebih kuat saat dia menggunakannya dengan kupu-kupu naga bercahaya. Tombak itu melengkung di udara dan lingkaran cahaya emas menyebar. 10 roh pembalasan air dipaksa kembali. Pada saat yang sama, Tang Wutong mengalihkan perhatiannya ke ribuan jiwa Doulo. Apakah itu ribuan jiwa Doulo atau kekejian Doulo? Mereka tidak berharap lawan mereka begitu kuat. Serangan berturut-turut Tang Wutong membuat mereka sangat frustasi. Selain itu, mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Apakah dia Doulo Transcendent? Hanya Doulo Transcendent yang mungkin bisa menekan mereka. Kalau tidak, dia seharusnya tidak begitu kuat, bahkan jika dia memiliki jiwa bela diri tipe cahaya. Ribuan jiwa Doulo menjadi serius. Dia tidak bisa diganggu dengan Raja Beruang Es itu. Pada saat ini Tang Wutong telah benar-benar mengunci padanya dan pertarungan hidup dan mati akan pecah. Cincin roh ke-7, ribuan jiwa Doulo bersinar dan dia berubah menjadi halus. Setelah itu, ia menyapu tangan kanannya ke bawah dan bendera jiwa jatuh ke tanah. Setelah itu berkembang sekali lagi. Adapun ribuan jiwa Doulo, ia berubah menjadi bola cahaya merah yang intens. Adegan aneh muncul. Gambar muncul di bendera hitam legam awalnya. Gambar ini berwarna merah darah dan sepertinya mirip dengan wajah ribuan jiwa Doulo, namun citra dirinya tampak jauh lebih ganas. Wujud roh pelindung ribuan jiwa sejati. Ini adalah keterampilan jiwa ke-7 ribuan jiwa Doulo. Dia benar-benar berubah menjadi roh pembalasan dan menjadi jiwa utama bendera jiwanya. Suara erangan bernada rendah terdengar saat angin jahat bertiup. Seluruh formasi jiwa menjadi lebih redup. Aura dingin dan menyeramkan memenuhi udara ketika jeritan roh pembalasan yang tak terhitung jumlahnya bergema. Keterampilan jiwa tipe domain. Setelah ribuan jiwa Doulo melepaskan wujud roh pelindungnya, ia benar-benar melepaskan keterampilan tipe domain. Tidak heran dia adalah Feng Hao Doulo jahat. Tang Wutong menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya. Keterampilan jiwa tipe domain, sebuah domain yang dibuat oleh bendera jiwa, kemungkinan akan memperkuat semua roh pembalasannya. Namun apakah dia benar-benar berpikir itu akan berhasil? Ribuan jiwa Doulo jelas menyadari bahwa itu tidak cukup baginya untuk berurusan dengan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Dia perlu berurusan dengan yang lain setelah memasuki formasi jiwa juga. Inilah mengapa dia menggunakan keterampilannya yang terkuat, domain ribuan jiwa. Untuk menggunakan keterampilan tipe domain ini, persyaratannya sangat ketat. Pertama, dia harus melepaskan wujud roh pelindungnya. Selain itu, dia juga harus melepaskan keterampilan jiwa ke-8-nya. Kombinasi dari dua keterampilan jiwa yang kuat memungkinkan ribuan jiwa Doulo untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Sebelumnya, dia sudah sangat marah ketika Tang Wutong membunuh salah satu roh pembalasan akuatiknya. Namun melihat bahwa mayat hidup Raja Beruang Es juga keluar, dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki peluang jika dia tidak beralih ke keahliannya yang paling kuat. Mas Roh jahat paling mahir berkelahi.
secara massal. Dia mengandalkan jiwa bela diri jahatnya untuk membalikan meja berkali-kali awalnya ketika Wu Yuhao pertama kali menghadapi Mas Roh jahat. Ledakan mayat telah menyebabkan banyak anggota elit Akademi Strik sangat menderita. Ini adalah bagaimana Wu Yuhao dan Tang Wutong mendapatkan kesempatan untuk mengambil bagian dalam turnamen elit benua. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak seperti sebelumnya lagi. Roh pembalasan Putri Duyung Biru Tua berkembang hingga 3 kali ukuran aslinya. Bendera jiwa tidak lagi terlihat, tapi roh pembalasan Putri Duyung ini sangat jelas. Tang Wutong terbang kembali. Jika itu orang biasa di domain ribuan jiwa ini, dia tidak akan bisa melihat apapun. Namun saat Wu Yuhao ada di sekitar, apakah benar-benar penting bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa? Tang Wutong datang ke sisi Wu Yuhao dalam sekejap. Setelah itu, suhu di seluruh formasi jiwa turun drastis. Wu Yuhao berada di pusatnya. Di udara kepingan salju mulai turun. Ini sebenarnya adalah bagian paling utara dari wilayah utara. Meskipun tidak sedingin ultra ekstrim, itu jauh lebih dingin daripada tempat lain. Ketika Wu Yuhao pertama kali datang ke sini, dia memperkirakan bahwa kekuatannya akan meningkat setidaknya 20% di sini. Ketika Tang Wutong melindungi dirinya, Wu Yuhao sudah menggunakan deteksi spiritualnya untuk memindai medan perang. Dia sekarang memiliki gambaran lengkap tentang medan perang dan sudah menjalin kontak dengan Hechaito. Semuanya terkendali. Setelah memastikan bahwa tidak ada kecelakaan lain yang akan terjadi, ia secara alami tidak akan menjelaskan musuh saat ia melepaskan kekuatan pertarungan yang sebenarnya. Setelah kembali ke sisi Wu Yuhao, Tang Wutong membuka sayap kupu-kupu dan melindungi punggungnya. Kali ini Wu Yuhao ada di depannya dan Tang Wutong seperti burung kecil ketika dia memeluk pinggangnya dari belakang. Mata Wu Yuhao berubah warna biru es saat dia menghadapi roh pembalasan yang berkerumun ke arahnya. Meskipun dia hanya berdiri di sana dengan tenang, roh-roh itu tidak dapat mendekatinya dan Tang Wutong. Mereka terjebak di luar radius 5 meter di sekitar pasangan itu. Saat Wu Yuhao melepaskan tarian salju es pamungkas, seluruh area di mana alat jiwa dipasang mulai mengalami penurunan suhu. Karena daerah ini telah mengaktifkan sistem pertahanan mereka yang terhubung. Udara dingin terperangkap di dalamnya. Oleh karena itu, laju penurunan suhu lebih cepat dari biasanya. Insur jiwa yang mencoba untuk berjuang mengalami penurunan besar dalam kekuatan pertempuran mereka karena dinginnya ekstrim. Meskipun Cicuo Chen dan yang lainnya juga akan terpengaruh oleh hawa dingin, mereka jauh lebih kuat dan dengan demikian tidak terpengaruh sebanyak insur jiwa. Pada saat ini juga tangisan nyaring bisa terdengar. Setelah itu sosok putih bersih berlari keluar dari sudut formasi alat jiwa. Meskipun roh pembalasan adalah roh, dipengaruhi oleh suhu yang sangat rendah, kecepatan terbang dan kekuatan bertarung mereka juga sangat berkurang. Setelah seberkas cahaya putih ini muncul, roh-roh pembalasan mengeluarkan teriakan memekakkan telinga saat mereka bergegas menjauh dari cahaya putih dalam ketakutan. Selama mereka bersentuhan dengan cahaya putih, roh pembalasan akan hancur. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menahan kekuatan cahaya putih. Domain ribuan jiwa tidak lagi memiliki efek pada mereka. Ketika sosok putih bersih melayang di udara, sepasang sayap putih terbuka di belakang punggungnya. Sosok itu memegang pedang putih di tangannya. Dia tidak lain adalah Ye Guyi, kultivator dengan jiwa bela diri malaikat suci. Setelah mengendalikan situasi, Wu Yuhao juga ingin rekan-rekannya memaksimalkan apa yang bisa mereka ambil untuk diri mereka sendiri. Orang yang bisa mendapatkan paling banyak manfaat di antara sekte Tang adalah Ye Guyi, kultivator yang merupakan musuh alami dari para mas roh jahat. Karena dia memiliki jiwa bela diri malaikat suci, dia dapat meningkatkan kultivasinya dari menghabisi mas roh jahat dan menghancurkan kemampuan mereka. Bendera ribuan jiwa dari ribuan jiwa dulu berisi begitu banyak roh pembalasan. Jika Ye Guyi membersihkan dan memurnikan mereka semua, kultivasinya akan mengambil lompatan besar ke depan. Inilah sebabnya dia tidak segera membunuh dua Feng Hao dolo jahat ini. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.